Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum kopi itu ya tergantung niatnya. Kalau minum kopi niatnya biar seger, itu jadinya to'ah. Minumnya ibadah. Minum kopi kok niatnya niru para wali suka minum kopi, jadinya ibadah. Tapi kalau minum kopi niatnya biasa-biasa saja, ya dapatnya biasa-biasa saja. Makanya niat yang banyak dalam minum kopi. Itulah bedanya orang yang punya ilmu sama orang yang gak punya ilmu. Yang punya ilmu mau minum aja mikir dulu ya, niatnya apa gitu. Ya niatnya apa? Salah satu niat saya adalah menyemangati yang di rumah untuk ya bareng-bareng ngaji cari ilmu. Dan yang di sini biar gak tegang belajarnya. Ya gak kelihatan ya serius tapi nyantai gitu ya. Gak kemudian tegang tambah kaku semua, kemudian terjadi kekejangan otot. Nah, nyantai saudara-saudara, betul. Yang di belakang mau senden, monggo. Yang ngantuk mau numpang tidur, boleh. Pokoknya di sini bebas ya. Yang penting halal dan sesuai aturan. Alhamdulillah. Ni'mah. Ibu-ibu udah dapat kopinya? Kalau enggak suka kopi gimana Beb? Air mineral ada kan? Ya, makalah di Masjid Ar-Raudhah selain dapat kopi, dapat air mineral. Air mineral itu buat yang enggak suka kopi bisa minum air mineral. Dan yang enggak suka saya sarankan belajar. Kan seminggu, sepekan sekali saja kok ya. Yang sakit lambung, bismillah minum titik air gak usah oke. Sisanya serahkan temannya. Ya temannya ngomong, jangan bro, COVID. Yontek no ya, silakan habiskan. Kita mulai ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ini mau dapat pahala besar, kuncinya di mana? Niat. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda SAW, apapun amal soleh, sah tidak sahnya, besar dan kecilnya pahala tergantung dari niatnya. Apapun amal soleh. Kalau amal salah, jangan dibahas niat. Ada amal soleh, ada amal salah. Jadi kalau amal salah itu niatnya jangan dibahas. Tidak ada pembahasan niat dalam bab amal salah. Pembahasan niat itu dalam amal soleh. Jadi jangan pernah berkata begini, Habib, untuk menghindari zina. Ya, untuk menghindari zina, maka saya berniat menghindari zina dengan cara onani. Masya Allah, itu bukan menghindari zina, itu sudah berzina, namanya zina tangan, dosa juga. Jangan kamu kira kemudian jadi halal. Habib, daripada saya itu merampok rumah orang, lebih baik merampok rumah Allah. Niat saya baik. Kan harta di masjid itu barokah. Nah, ini jelas amal salah. Jadi kalau amal salah gak ada judulnya niat. Niat baik tidak berlaku untuk amal salah. Habib, demi nasihatin suami, maka saya akan teriak-teriakin suami saya. Jadi kalau istri neriakin suami itu betul atau salah? Salah. Jadi enggak ada judulnya demi. Ya, demi yang baik boleh yang salah. Itu enggak ada. Yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah. Yang maksiat tetap maksiat. Tidak bisa maksiat berubah jadi taat. Enggak bisa. Jadi lebih baik kalau maksiat jujur saja. Haram, ojo mbok tiru ya haram. Ini dosa, ya ini dosa. Meskipun niat saya baik, tapi tetap dosa. Jangan kamu tiru. Jangan sampai kemudian beralasan, niat saya baik kok. Allah Maha mengetahui niat saya. Betul, Allah Maha mengetahui niat kamu. Tetapi Allah mengetahui bahwasanya kamu melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam hadits ini innamal a'mal pakai alif lam ta'rif innamal a'mal, yang dimaksud di situ amal-amal yang
soleh. Amal-amal yang baik tergantung dari niatnya. Jadi tidak ada amal salah jadi soleh karena niat, nggak ada. Tapi sebaliknya amal soleh, ya amal soleh, amal saleh bahasa Indonesia ya amal saleh itu bisa jadi salah gara-gara niat yang salah. Amalnya baik tapi niatnya jelek, maka dia jadinya jelek. Contoh, amalnya sholat jamaah di masjid, bagus tidak? Bagus. Niatnya maling sandal, bagus atau jelek? Jelek. Berangkatnya sudah betul. Kemana mas? Jamaah. Kemana? Masjid. Di hati niatnya maling sandal. Pertanyaan, itu kalau kemudian ketabrak dan isdet meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau terjadi seperti itu, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jawabannya adalah bukan, wah meninggal dalam perjalanan ke masjid, luar biasa. Meninggal dalam perjalanan mau sholat isya berjamaah, luar biasa. Loh, manusianya kitanya yang lihat betul. Karena kita nggak bisa meneliti niat orang lain. Kita nggak bisa meneliti hatinya orang, nggak boleh. Kita teliti-teliti hatinya orang. Belum tentu loh itu niatnya baik ke masjid, belum tentu. Oh salah kamu, nggak boleh. Ini untuk diri kita sendiri, ngukur diri kita. Kalau untuk orang lain berangkat ke masjid, kita akan katakan alhamdulillah sekarang udah mulai jamaah ke masjid. Iya, walaupun mungkin kemarin-kemarin dia itu jamaahnya nggak di masjid. Jamaahnya di tempat-tempat yang gak benar, maksudnya kumpul yang gak benar, berbuat yang gak benar. Hari itu kok pergi jamaah ke masjid, kita lihat, maka kita harus katakan alhamdulillah. Hati gak boleh diteliti. Yang boleh meneliti hati hanya yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Gak boleh. Makanya kalau ada orang berangkat ke masjid, meninggal dunia, kita cuma punya satu sikap, prasangka baik. Oh fulan alhamdulillah meninggalnya pas lagi wudhu di masjid. Tapi kan malaikat juga paham. Malaikat paham. Wah ini dielu-elukan orang, disolatkan orang banyak, didoakan orang banyak. Malaikatnya ngakak. Ngakaknya bagaimana? Manusia-manusia itu baik-baik semua, dapat pahala semua itu. Itu dapat pahala baik semua. Tapi orang ini bukan niat mau sholat ke masjid, niatnya mau maling, niatnya mau mencuri. Innamal a'malu binniyat. Maka dia dapat balasan sesuai niatnya, bukan sesuai kondisi yang dilihat manusia. Makanya ada satu kisah, dua orang kakak beradik itu ya, yang satu ahli ibadah di lantai atas, yang satu ahli maksiat di lantai bawah. Tinggal satu atap, beda konsep. Yang atas konsepnya konsep langit, yang bawah konsepnya konsep dunia. Pokoknya maksiat terus yang bawah, yang atas langit terus ibadah. Suatu hari yang di atas ini dapat bisikan dari setan. Dah, kamu sholatnya udah kebanyakan, ngajinya udah kebanyakan, zikirnya udah kebanyakan, ibadahnya udah kebanyakan. Sesekali maksiat gak apa-apa. Berapa tuh paling dosanya maksiat? Hitung-hitung palingan cuman kecil dosanya, akan dilalap sama pahalamu. Udah ikut adikmu tuh di bawah, nikmat hidupnya, maksiat terus asik. Mulai pakai akal, makanya kalau jenengan udah amal, jenengan akal-akali ya. Kalau kita udah amal, kita akal-akali, turunan setan itu. Ilmunya turunan setan. Karena udah mulai hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan. Subhanallah, yang di bawah si adik dapat bisikan malaikat. Mbok ditiru kakaknya itu. Kamu tuh udah maksiat puluhan tahun. Minimal tuh mati ini mati toat gitu loh. Meninggalnya yang husnul khotimah. Ya tiru kakakmu, udah puas toh kamu maksiat. Sekarang tobat, udah ke atas ikut kakakmu ibadah. Akhirnya si adik ngikuti hatinya. Ya saya tak ke atas, saya mau ikut kakak saya ibadah. Hasilnya si adik naik ke atas, si kakak turun ke bawah. Di tengah-tengah jalan alias di tangga kepleset bareng.
Si kakak gelundung, si adik nyosop gitu ya. Jatuh bareng-bareng. Hasilnya apa? Malaikat Israel kebetulan tugasnya di tempat yang sama, lokasi yang sama, dua manusia berbeda. Kakak adik, detik itu juga malaikat Israel mencabut nyawa keduanya. Hasilnya si kakak mendapat siksa, si adik masuk dalam kelompok orang yang taat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berarti niat itu medeni atau gak medeni? Medeni. Makanya ojo niat elek wis toh. Meskipun aku jelek, wujudku jelek, niat baik. Mau kemana? Sholat. Niat sholat tenan. Perkara nanti di masjid maling ojo niat. Tergoda ya. Pokoknya saya mau niat ibadah ke masjid. Semoga-moga aku untuk hidayah. Maling wis ojo. Mau ibadah. Tekan masjid kok kegodan setan ya. Ya itu urusan lain. Tapi perjuangannya itu loh ya, pasang niat yang baik. Niat yang baik. Makanya banyak orang-orang tuh yang zahirnya buruk, ujung-ujungnya baik. Karena niatnya nggak pernah jelek. Hatinya selalu punya niat yang baik. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang haram menjadi halal. Paham ya? Tapi perbuatan yang halal bisa jadi dosa karena niat yang jelek. Seperti misalnya tadi itu, sholat berjamaah niatnya pamer, nyombongkan diri. Wah, aku loh, sholat jamaah di masjid terus gak kayak kamu. Hatinya seperti itu, sambil lewat di jalan tuh ngasih salam sama assalamualaikum. Zahirnya assalamualaikum, tapi hatinya tonton kilo ahli masjid, orang kayak awamu. Lihat nih saya ahli pengajian gak seperti kamu. Hidup cuman drama Korea saja. Walaupun memang betul perbuatannya dia itu baik. Tapi niatan merendahkan orang lain dengan amal soleh. Merendahkan orang lain dengan taat. Itu namanya sombong. Sombong itu tidak boleh. Gak bisa kesombongan merubah yang sombong ini jadi halal ya. Gara-gara perbuatannya taat. Taat diisi niat sombong itu dosa kuadrat. Orang sombong pakai duit itu masih enggak seberapa. Sombong pakai sholat ngeri ya. Sombong pakai zikir ngeri ya. Merendahkan orang lain. Lah itulah penyakitnya iblis. Iblis itu sombong kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Pamer taat. Saya udah ngabdi sama Allah ribuan tahun. Kamu baru lahir kemarin saja kok ya. Saya suruh sujud sama kamu. Sombong dengan taatnya. Sombong dengan ibadahnya. Sombong dengan bentuk tubuhnya. Maka Allah laknat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik.